kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Kami mau terus menyenangkanmu Tuhan, kami mau terus memuji nama-Mu, dan kami mau terus bercita-cita dan bersolat bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Masih semangat, jemaatnya dikasihi Tuhan. Amin. Mari kita angkat dengan serikan tangannya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala. Berikan suara-suara bagi kemuliaan Tuhan. Lebih keras lagi. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang ingin menceritakan kasih Tuhan.
kasih ya, saya bersaksi kalau kan saya ada senang di BPC ban mobil belakang saya itu gempos, udah sampai di lokasi di lapangan PPT itu, terus saya bingung, ya apa ini dinaiki nggak bisa kan, terus nggak tolong sampahnya, entah kepikiran nggak tolong sampah, nggak tahu apa sih ada punya kenalan yang biasa bawa mobil biasa ganti ban kan. Nggak bisa ini kalau nggak diganti bandar, terus akhirnya nggak tolong sampah, puji Tuhan dengan baik hati, dengan antusias nolong gitu loh. Pertama orangnya nggak bisa pakai dongkrak saya itu benar bisa, tapi orangnya nggak biasa, jadi saya nggak bisa maksa kan, suruh nunggu sampai jam 7. Akhirnya ada satpam berikutnya atau entah siapa lah nolong gitu loh, diganti sampai bisa. Nah itu saya bersyukur bahwa Tuhan itu kasih hikmat ya, kasih solusi yang luar biasa. Kenapa saya tidak pikiran satpam, padahal kan dengan kondisi yang normal itu pasti bingung ya, saya pasti gak kepikiran tak tolong satpam itu. Dan salahnya itu baik sekali, nolong itu benar-benar nolong terus gak pamrih gitu loh. Jadi dengan dia kan puasa ya, nongkrong ganti ban betul dan apa masukin ban yang bocor itu ke tempatnya Banjar kan ganti Banjar. Ya itu luar biasa pertolongan Tuhan. Dan banyak sekali Tuhan kita luar biasa. Amin. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya undang Bapak Ibu untuk bagi berdiri lagi, kita angkat pujian, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Tuhan yang penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, Tuhan yang penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu kekal selamanya. Yang membebaskan
Ibu, Bapak Ibu kasih Tuhan, tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian, tinggikan dirinya.
kita doakan anak-anak kita yang sekali. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur ya Bapak buat hari ini kita yang sudah Tuhan berikan ya Bapak. Jika sedang ya Bapak, kami tidak mengirim anak-anak kami menuju ke sekolah minggu Bapak. Kami percaya mereka adalah anak-anak kesayanganmu. Mereka adalah biji mata kesayanganmu Bapak. Mereka akan menjadi anak panah yang terus diasah ya Bapak. Sehingga tiba saat waktunya mereka boleh dilecutkan ya Bapak. Dan mereka akan terbang ya Bapak. Mereka akan menjadi kepala yang bukan ekor. Itu karena kemurahan-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa bagi guru-guru sekolah minggu yang akan membawa mereka semakin dekat kepadamu. Kau memberkati guru-guru sekolah minggu sehingga mereka boleh semakin dekat kepadamu ya Bapak. Kami berkati anak-anak ini sehingga mereka boleh menjadi anak-anak kesayanganmu. Mereka boleh dengar-dengaran ya Bapak, mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan mereka boleh menyimpan dalam hati dan melakukan firman itu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membuat kami ya Bapak menjadi tanah yang subur ya Bapak. Hati kami boleh merindukan Engkau ya Bapak. Sehingga apapun yang menjadi pemberitaan firman-Mu ya Bapak boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing. Dan boleh berbuah dan buahnya manis untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Bapak, urapi mulut bibir hamba-Mu ya Bapak. Sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu lah yang tersampaikan kepada jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, dalam tangan kasih-Mu kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore Minggu. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan ya. Hari ini tadi hujan deras sekali. Jam-jam 3 tadi ya. Saya sudah waduh, hujan deras sekali. Tapi kan percaya ya, hujan berkat. Bukan kemalangan, tapi hujan berkat. Amin. Oke, slide-nya bisa? PowerPoint-nya. Hari ini hanya ada satu firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Gembala. Ada satu dari Efesus 5 ayat 19. Kita akan membicarakan tentang pujian dan melodi di dalam hati. Jadi tema yang disampaikan oleh Pak Ivan adalah berbicara kepada sesama dengan pujian dan melodi dalam hati. Bisa? Ya. Di PowerPoint. Judulnya berbicara kepada sesama dengan pujian dan melodi dalam hati. Ya. Efesus 5 ayat 19. Slide berikutnya kita berdiri bersama-sama ya Bapak Ibu, kita akan baca bersama-sama. Bisa lanjut ya. Slide kedua. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, itu puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Dan ya, selanjutnya. Jadi yang pertama, berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, pujian dan nyanyian rohani. Jadi perkataan yang membangun adalah poin pertama. Bapak Ibu sering nggak ya saat hati kita sedang kesal, lagi sumpah, jalanan macet, cuaca panas, hati kita juga ikut panas, betul Bapak Ibu? Apalagi rumah berantakan, lapar lagi, wes, yang ada itu apa? Pinginnya ngambek ya enggak? Pinginnya ngamuk, marah-marah, betul nggak betul? Betul ya? Belum lagi yang bekerja, waduh, pekerjaan menumpuk, deadline sudah dekat, dimarahin atasan, dongkol nggak hati ini? Dongkol. Dan seringkali kedongkolan itu kita bawa terus sebagai ransel yang berat dicangklok di pundak kita bawa terus. Jadi orang serumah ikut merasakan dampaknya, betul nggak? Betul. Iya, itu yang sering saya sudah pulang kehujanan, lapar, rumah berantakan, anak-anak ribut, waduh,
kucuran ya. Itu saya alami ya Bapak Ibu ya. Tetapi dikatakan di sini perkataan kita itu harus membangun. Di Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Tuhan mau mulut kita ini dipakai untuk mengatakan hal-hal yang baik. Mulut kita cuma satu. Ada yang mulutnya lebih dari satu? Gak ada ya, cuma mulutnya cuma satu. Tetapi dari mulut yang satu ini, lidah yang kecil ini bisa keluar banyak hal. Baik itu berkat maupun kutuk. Makanya kita harus hati-hati dengan benda kecil yang melekat pada kita ini. Dari mulut kita bisa keluar berkat. Kita bisa memuji orang, aduh gantengnya ya, aduh baiknya ya, aduh pemandangan ini indah sekali ya, bisa. Tapi dari mulut kita juga bisa keluar hal-hal yang tidak baik. Seret dipotong sama orang. Coba ini yang sering nyopir ini. Tiba-tiba dari belakang nyalip di depan, langsung potong jret. Langsung apa? Dongkol. Kadang-kadang langsung keluar. Ya kan? Hal itu sering banget terjadi. Tetapi ya itu, dari mulut yang sama bisa keluar berkat, bisa keluar kutuk. Dan Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau mulut kita dipakai untuk mengatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang memuji, memuliakan Tuhan. Coba kalau kita pulang dari tempat kerja, dari luar, ya memang rumah berantakan, rasanya pengen marah, tapi coba kita ledakan amarah kita. Kita bilang yang baik-baik tuh, coba lah rumahnya bersih, enak dong. Kita coba mengatakan hal-hal yang manis kepada anak-anak kita. Kalau yang di sebelah sana itu marah, sudah ngoding-ngoding. Anak kecil sudah salah, marah-marah gitu. Nanti yang tumbuh di dalam hati mereka apa? Dongkol. Terus apa kadang-kadang? Bohong. Bukan aku itu si Maxi itu. Jadi saya bilang, bukan aku tuh Koko itu. Nah, kalau kita marah-marah seperti itu ya enggak? Nanti ada di dalam hati mereka dongkol, berbohong, menimpa dendam di dalam hati, sakit hati, kepahitan. Coba yang oma-oma, dulu kalau marahin anak-anaknya gimana? Betul nggak kayak gitu? Kebanyakan dari kita begitu marah, emosi kita duluan sudah lama. Apalagi emak-emak, nggak bisa ngomong cuma 10 kata itu nggak bisa. Wah, otomatis itu ya, kadang-kadang langsung otomatis setelannya langsung powernya tinggi, panjang lagi, kayak gitu. Tapi coba kalau kita bisa menasehati dengan baik, memperkatakan hal yang baik, ngomong dengan hal yang baik seperti yang di sebelah kiri itu, kita ngomong dengan yang baik, yang manis. Parenting sekarang itu melarang orang tua untuk marah sama anak-anak. Gak boleh bilang kamu bodoh, kamu salah, kamu gitu. Ya memang sih saya sebagai orang tua, kalau parenting model alus-alusan tuh kadang-kadang itu gak digubris sama anak-anak. Banyak ya di TikTok, di Facebook, di Instagram itu nunjukin, ayo sudah waktunya makan, dengan suara lembut, ayo sudah waktunya makan. Gak digubris lagi, ayo waktunya makan loh ini, gak digubris lagi. Kalau sudah langsung semua saya diam. Nah, tapi itu didasari dengan rasa takut di dalam hati. Tidak ada lagi cinta, yang ada itu rasa takut di dalam hati. Memang baik parenting sekarang itu mengajarkan anak-anak itu dengan kasih, gak boleh mukul, gak boleh jerit. Tapi kadang-kadang kita mesti bijaksana. Di Alkitab juga dikatakan, didiklah anakmu. Didik, mendidik anak-anak. Ada waktunya kita keras, ada waktunya kita lembut. Nah, kita harus menggunakan hikmat kita. Kalau nggak bisa dengan lembut, ya kita harus sedikit keras. Karena kita nggak mau menjerumuskan anak-anak kita. Betul Bapak Ibu? Mama, betul kan? Kita nggak mau anak-anak kita karena dilembek-lembek, dihalus-halusi, akhirnya apa?
manja, akhirnya malah lebih berani lagi. Nggak seperti itu juga. Nah, tapi itu Tuhan menginginkan kita tetap melakukannya dengan baik, berkata-kata dengan baik dan manis. Kalau dari kecil kita sudah mendidik anak-anak kita dengan baik dan manis, mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang manis pula, menjadi anak-anak yang taat dan mau menurut kepada orang tua. Kalau biasa dikasari, terus dihalusi, ya nggak mempan nggak kira-kira? Nggak mempan. Tapi kalau dari awal kita menyiram mereka dengan kasih, ya tumbuhnya mereka dengan kasih pun mereka akan tahu kalau itu adalah suatu teguran. Jadi kita harus memulai. Kalau sudah terlanjur, kita harus mulai pelan-pelan turun ke bawah. Tapi kalau yang masih kecil, kita harus didik mereka dari kecil dengan penuh kasih sehingga mereka akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang penuh kasih. Karena dunia saat ini penuh dengan kata-kata yang gak baik, kata-kata kasar mudah sekali. Anak-anak, ya berapa hari lagi anak-anak akan dilarang menggunakan medsos, ya. Karena apa? Di medsos itu banyak sekali hal-hal yang tidak baik. Anak-anak mudah sekali berkata-kata kasar, mudah sekali mengumpat. Ya karena apa? Karena mereka melihat medsos itu sudah diracoki, sudah ditanam di dalam pikiran mereka. Dan karena apa juga? Karena mereka setiap hari nontonnya seperti itu. Jadi yang tertanam di dalam hati dan pikiran mereka adalah hal-hal itu. Nah, jadi Tuhan ingin dan melalui Paulus mengingatkan bahwa perkataan orang percaya harus berbeda. Kita ini terang dan garam, amin Bapak Ibu. Terang dan garam loh, bukannya hujan topan angin keras yang meniup, enggak. Terang dan garam, lembut, tapi ada, tapi terasa. Bukan api kebakaran yang berkobar-kobar. Ya, kalau terang itu lilin aja satu batang, itu bisa menerangi dengan lembut, enggak dengan garang, ya. Jadi orang Kristen itu harus lembut hatinya, perkataannya harus membangun. Kalau ada orang yang bilang seperti ini, wajahnya preman, tapi hatinya Hello Kitty, kita lihat dari penampilan. Tapi kalau perkataannya enggak kok, perkataannya aja kasar, tapi hatinya baik, itu omong kosong, itu bohong. Karena apa? Dari hati yang baik, meluapnya itu juga baik. Enggak ada orang yang kasar ngomongnya kuasa itu dalam hatinya itu baik, itu enggak ada. Tapi kalau wajahnya preman, hati Hello Kitty itu mungkin. Karena don't judge the cover by the don't judge the book by the cover. Jangan lihat penampilan luarnya yang galak, gede, mungkin gede hitam galak gitu ya. Mukanya mungkin kelihatan garang. Belum tentu hatinya segalak wajahnya. Tetapi kalau perkataan yang dilontarkan itu selalu menyakiti hati, kalau dibilang dia hatinya baik, itu omong kosong. Ya, karena apa yang terucap, apa yang terluap itu dari dalam hati. Nah, jadi melodi yang lahir dari hati yang dipenuhi Roh Kudus. Lihat selanjutnya Lisa. Jadi kata-kata kita harus berupa dorongan, penghiburan, dan penguatan iman. Tidak boleh ya kita menjelek-jelekkan orang seperti itu ya. Nah, yang kedua dari ayat itu tadi, pujian sebagai gaya hidup. Ya, dari Kolose. Ya, semua kita kalau di gereja nyanyi kan, lagu yang kita nyanyikan itu semua adalah pujian buat Tuhan. Gak ada, walaupun WL singer yang ada di sini itu menyanyi bukan untuk dirinya, bukan untuk mengagungkan dirinya. Suara aku paling bagus, pantas aku dipilih jadi WL singer, bukan. Tetapi semua yang kita katakan dalam bentuk pujian, semua untuk kemuliaan
Tuhan saja. Jadi baik di gereja maupun secara pribadi, Bapak Ibu, orang Kristen itu identik dengan nyanyi. Makanya kalau anak-anak saya itu nggak mau nyanyi itu sedih. Nyanyi yo, ya nyanyi. Orang Kristen itu dari sekolah minggu sampai dewasa sampai lansia, nggak ada loh, nggak pakai pujian. Ibadah di rumah dimanapun selalu ada pujian. Tuhan itu bertahta di atas pujian. Tuhan itu suka dengan pujian. Nanti di surga isinya apa? Memuji Tuhan, nyanyi sepanjang hari, sepanjang waktu. Jadi tidak ada sempat waktu untuk gerundel, nggak ada waktu untuk mengeluh, nggak ada waktu untuk ngerasani, apalagi marah-marah, nggak ada waktu. Semua yang terucap dari mulut kita adalah pujian kepada Tuhan. Nah, karena itu sebagai orang Kristen latihan dulu di bumi. Di sini loh latihan loh. Jadi jangan meremut, puji Tuhan, memuji Tuhan, nyanyi. Kalau ada waktu senggang nyanyi, memuji Tuhan ya. Baik, terutama diarahkan pada Allah sebagai doa, ucapan syukur atau permohonan. Jadi di Mazmur 40 ayat 4, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Dan banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Kemarin waktu Pak Margo kan bilang banyak pengamen, waduh di rumah makan di mana-mana. Ini ada kesaksian, saya dengar sendiri. Orangnya jilbaban. Lagu yang dibawakan itu lagu gereja. Dia bilang apa? Kalau lagu gereja yang dinyanyikan, orang itu ngasih saweran itu tidak kecil, tapi minimal 5.000. Betul kata Pak Margo? Karena apa? Ya, atau ya orang ini sempat merasa, aku harus berbagi berkat, ini lagu yang bisa berkata. Tidak cuma itu, lagu-lagu pujian, lagu-lagu itu membuat hati kita adem. Betul kan? Lagu pujian itu loh, dinyanyikan membuat hati kita adem. Yang beda agama aja mau loh nyanyi lagu orang Kristen, lagu pujian kepada Tuhan. Mau seorang Kristen gak mau nyanyi lagu pujian buat Tuhan? Tak sayang ya. Dan Tuhan bilang apa di Mazmur? Dia akan memberikan nyanyian baru. Mungkin kita bukan pencipta lagu, mungkin kita gak hafal. Kita kadang-kadang itu tahu nadanya tok grembeng-grembeng ya kan. Nah gitu. Tapi mungkin syairnya enggak hafal. Kita boleh nyanyi dengan nada yang sama, dengan kata-kata yang kita ucapkan di dalam hati kita, dengan pikiran kita, dengan apa yang kita, misal kita mengucap syukur, aduh terima kasih Tuhan, dalam bentuk lagu kita katakan. Itu mengucap syukur, memuji Tuhan. Tuhan akan memberikan nyanyian-nyanyian baru di dalam hati kita. Kalau penyembahan, kadang-kadang kita akan mengeluarkan kata-kata yang pujian-pujian yang kadang-kadang kita juga nggak ngerti artinya. Kan itu sebenarnya doa yang didorong oleh Roh Kudus. Dan saat orang Kristen memuji Tuhan, Roh Kudus akan terdorong meluap dari dalam hati kita. Hidup pujian atau nyanyian rohani merupakan manifestasi dari Roh Kudus, Bapak Ibu. Saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, hati kita akan terdorong untuk menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita mengeraskan hati, itu kan lagu, aku gak bisa, aku gak tahu. Tidak apa-apa, ikuti saja, mengalirlah dalam Roh Kudus, mengalirlah dalam pujian yang diletakkan oleh Tuhan dalam hati kita. Tuhan senang dan Tuhan semakin disenangkan dengan pujian. Apalagi kalau kita bisa mengatakan hal-hal baru, pujian-pujian baru, mazmur-mazmur baru kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Yang kedua, menyanyikan lagu rohani merupakan sarana peneguhan, ajaran, ucapan syukur dan doa. Di Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang lain sambil menyanyikan mazmur. Mazmur itu loh, di Alkitab kita itu loh,
Isinya semua dari Mazmur 1 sampai terakhir semuanya isinya tentang pujian. Baik dalam saat kita sedang terjepit pun Daud memazmurkan, menyanyikan. Saat kita sedih, saat kita terpuruk, siapa yang pernah datang ke ibadah penghiburan? Semua pasti pernah datang ke ibadah penghiburan kan? Ibadah penghiburan yang dilakukan apa? Bernyanyi, tetap bernyanyi memuji Tuhan. Saat berarti apa? Saat sedih pun kita dituntut, Tuhan ingin kita tetap memuji, memuliakan Tuhan, tetap bernyanyi, tetap mengatakan, tetap bermazmur. Karena apa? Dalam pujian kita beroleh kekuatan. Dengan kita memuji Tuhan, hati kita lega, sekeliling kita lega. Dan melalui pujian kita juga bisa menyampaikan doa kita kepada Tuhan. Karena apa? Pujian yang dikatakan, kalau pujian Kristen itu isinya adalah doa dalam bentuk lagu. Jadi kalau kita tidak bisa berdoa, nyanyi loh. Katakan pada Tuhan, angkat tangan kita pujikan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Dan pujian itu bukan cuma nyanyian dalam bentuk lagu. Dalam percakapan kita sehari-hari itu loh, kita juga bisa memuji. Siapa yang gak senang kalau bilang, hari ini kamu ganteng sekali, hari ini kamu cantik sekali. Siapa yang gak senang kalau bilang gitu? Wes, kamu pinter banget. Lo itu pujian. Dan saat kita memuji orang, kita juga memuji penciptanya, betul gak? Saat kita bilang, HP ini bagus ya, keren ya, secara nggak langsung kita bilang, penciptanya ini bagus, yang bikin desain ini bagus. Dan saat kita memuji, memuliakan melalui perkataan kita, berarti kita juga memuji, memuliakan Tuhan yang membuatnya. Kalau enggak, lagu pelangi-pelangi ciptaan Tuhan, lagu anak-anak itu loh, itu juga memuji, memuliakan Tuhan. Karena apa? Mengagungkan itu loh, pelangi Tuhan yang bikin. Walaupun lagu sekolah minggu saat kingkong badannya besar pun, itu untuk memuji, memuliakan Tuhan. Ya. Dan saat kita berbicara dengan pujian, kita juga menyalurkan atmosfer kerajaan Tuhan bagi sesama kita. Karena apa? Kita membawa damai, membawa sukacita buat orang lain. Tapi kalau kita ngomel ngedumel, atmosfer apa yang kita bawa? Atmosfer neraka. Tapi kalau kita membawa damai sukacita buat orang di sekitar kita, dan kita membawa surga. Karena tuh di doa Bapa kami aja bilang, jadilah kerajaanmu di surga seperti di bumi seperti di surga. Bumi ini juga surga. Kalau kita mau membuat bumi ini jadi surga, kan kalau kita mau bikin surga neraka di bumi ya bisa. Ngamuk open hari, nggak jadi neraka, jadi ya kan? Rumahku, istanaku bisa jadi rumahku, nerakaku kalau tiap hari isinya bertengkar terus, tukaran, ngamuk-ngamuk terus, nggak ada sukacita, damai sejahtera di situ. Oke? Slide selanjutnya. Nyanyian merupakan ungkapan sukacita, betul? Dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam Mazmur itu puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi kalau di gereja lagunya semangat, toy Bapak Ibu, tetap semangat, kita harus semangat memuji Tuhan dengan semangat dari dalam hati kita. Itu sebagai ungkapan cinta kita kepada Tuhan, ya, ungkapan sukacita kita. Jadi jangan kalau sudah nyanyi lupakan, sudah kotor di rumah lupakan, persoalan di rumah lupakan, yang tadi sempat mau berangkat ke gereja bertengkar lupakan. Ya, kita puji Tuhan dengan segenap hati, memuliakannya dengan segenap hati, bersorak buat Tuhan harus segenap hati, jangan lemes-lemes. Kalau lagunya mendayu-dayu, kalau lagunya memang slow, ya kita katakan dengan penuh sukacita, bukan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Aku merindukan Tuhan.
Aku mengasihi Tuhan dengan pujian kita. Nah, yang keempat, tujuan dari menyanyikan lagu-lagu rohani bukan hiburan atau kesenangan pribadi, apalagi WLO biar semuanya lihat aku, bukan itu. Tetapi penyembahan dan pemujian kepada Allah. Di Roma 15 ayat 9-11. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Di Wahyu, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Tetapi ya Bapak Ibu, Tuhan itu menginginkan kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Fokus kita kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, baik dengan pujian kita, dengan perkataan kita dan perbuatan kita, semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena hati yang dipenuhi Roh Kudus akan memancarkan kata-kata yang indah, penuh kasih dan membawa kehidupan. Bukan bibit pertengkaran, tetapi penuh kasih, penghiburan, bukan melukai hati, ya, membawa kehidupan. Dengan mulut kita bisa membunuh. Allah, kamu yang paling gak bisa. Itu membunuh semangat. Semangat itu, spirit hidup. Jadi kalau kita membunuh spiritnya, ya kita membunuh orang itu. Allah, meremehkan orang. Walau kamu kok apa sih? Kamu kan kecil, gak mungkin kamu bisa. Gak mungkin ini parah. Itu merendahkan, meremehkan, itu membunuh orang. Jadi, dan ini diterapkan kepada anak-anak. Kita nggak boleh meremehkan anak-anak kita. Kita mesti dukung mereka. Ayo, kamu pasti bisa. Aduh, suaramu cempreng, kamu gak pantas. Jangan kayak gitu. Kamu pasti bisa. Lakukan saja. Yang penting hati. Tuhan melihat hati. Aduh, kalau nyanyi suaranya cilik, sumbangnya aku lah. Nggak boleh kayak gitu. Karena Tuhan tidak melihat kualitas suara kita, Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Ya, apalagi walah kamu masak gosong terus saya kok, gak mungkin kamu bisa masak kayak gitu. Nggak, ya Bapak Ibu ya, kita harus mengeluarkan, membawa kehidupan. Ayo gak apa-apa sekali-kali gosong, besok lagi pasti gak gosong. Gak apa-apa kurang matang, gak apa-apa, besok lagi lebih mantap lagi ya bisa ya. Kayak gitu. Lo gak apa-apa dapat nilai jelek, besok lagi berusaha ya. Nah, akhirnya apa? Mereka kan lebih berusaha lagi. Tapi kalau kita, wah kamu bodoh ya, langsung lebih gak semangat lagi. Ya, kadang-kadang bisa depresi yang anak kita, bisa stres kalau kita buat seperti itu. Dan itu akan membunuh mereka. Jadi, slide selanjutnya, melodi dalam hati yang lahir dari Roh Kudus. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kalau hati kita dipenuhi Roh Kudus, perkataan kita bagaikan melodi yang indah di hadapan Tuhan. Ya Pak Ibu ya, bagaikan ya bisa main musik, dengan melodi yang indah, menyukakan hati orang lain. Karena Tuhan ingin kita beribadah. Beribadah itu bukan cuma di gereja, Bapak Ibu. Jangan sampai di dalam gereja haleluya, keluar gereja halelupa. Karena apa? Ya, jadi orang baiknya di dalam gedung gereja, jadi baiknya di sini, jadi malaikatnya di sini. Begitu keluar nggak jadi malaikat lagi, lupa, halelupa. Beribadah itu dimanapun, kapanpun. 7 kali 24 jam itu waktu kita beribadah. Setiap langkah kita, setiap apapun yang kita kerjakan itu beribadah, menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan cuma duduk di gereja beribadah, enggak, di jalan raya, di rumah, memasak. Ada perkataan, bekerja adalah ibadah. Lakukan yang terbaik, tetap lakukan dengan baik, karena itu ibadahmu. Ya, Bapak Ibu. Jadi, slide selanjutnya. Nah, jadi yang harus kita lakukan, yang pertama adalah
hujan. Kalau panas pengen hujan, kalau dikasih hujan pengen panas, betul nggak Bapak Ibu? Jadi apa kalau kita ini? Ngeluh terus. Dikasih soto dulu kok soto. Dikasih ilalakan kepengen soto. Betul nggak? Isinya mengeluh terus. Gaji segini kurang, dikasih lebih tetap kurang, ya enggak? Adanya mengeluh setiap hari. Ayo kita ganti. Tuhan nggak mau loh. Ya tadi yang di awal saya bilang apa? Jangan sampai mulut kita dipakai untuk mengucap syukur juga mengeluarkan kutuk. Tuhan mau diganti mengucap syukur. Aduh panas, aduh terima kasih Tuhan jemuranku kering. Jangan mengeluh, aduh panas jangan. Aduh terima kasih Tuhan dikasih panas jemuranku kering. Diganti. Tetap walaupun rasanya panas gitu ya. Hujan deras, aduh puji Tuhan, aku nggak usah nyirami tanaman. Kita ganti dengan ucapan syukur. Aduh hari ini adanya sambal tempe penyet. Mengucap syukur. Jangan mengeluh. Banyak orang di luar sana nggak bisa makan, betul Bapak Ibu. Karena itu dengan apa yang ada kita mengucap syukur. Ya, karena dengan pengucapan syukur kita memuji memuliakan Tuhan. Aduh aku sakit. Sakit pantas nggak kalau kita kalau kita sakit pantas nggak kalau kita mengeluh? Aslinya pantas, tapi kita ganti. Puji Tuhan, aku dikasih istirahat. Ya, kalau bisa nih, puji Tuhan, aku bisa bolos sekolah. Kita ganti dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, berarti aku dikasih waktu untuk istirahat, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Aku mau berdoa. Nah, jadi sakitnya nggak terasa sakit lagi, mengucap syukur. Saat sakit kita dengarkan lagu pujian, hati yang gembira adalah obat. Supaya kita nggak tambah meriang, kita memuji memuliakan Tuhan. Saya kalau sakit, aduh, mau mengeluh, nyanyi ambil ngepel, keringetan, badan lagi seger lagi. Kalau ngepel, cuci baju, bersih-bersih rumah, keringetan, lapar, makan lebih semangat, cepat sembuh, ya nggak Bapak Ibu? Karena apa? Hati yang gembira, perut penuh, cepat sembuh. Nah, kayak gini. Jadi kita harus mengganti keluhan kita dengan ucapan syukur. Yang kedua, isi hari dengan firman dan nyanyian agar melodi yang penuh ucapan syukur mengalir melalui perkataan kita. Saya tadi bilang, anak-anak dilarang lihat medsos karena di medsos tuh banyak sekali perkataan-perkataan jelek, perkataan-perkataan kotor, perbuatan-perbuatan yang kayaknya dihalalkan untuk melukai orang seperti itu. Kalau kita isi hati kita, pikiran kita, rohani kita dengan firman Tuhan yang meluap dari dalam hati itu, dari perkataan kita, ya firman Tuhan. Tapi kalau kita isi dengan drakor yang isinya tentang hal-hal yang tukaran, terus hal-hal yang menyedihkan, pertikaian. Jadi hati kita, pikiran kita isinya juga seperti itu. Tapi kalau kita isi hati kita dengan perkataan yang baik dari firman Tuhan, yang meluap dari hati kita, ya isinya firman Tuhan. Kita nggak sempat lagi mikir jelek-jelek, nggak sempat lagi punya prasangka kepada orang. Karena apa? Hati kita penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan pujian. Kalau hati dari yang saya bilang, perkataan yang baik tidak mungkin keluar dari hati yang jahat. Tetapi hati yang baik akan mengungkapkan, meluapkan perkataan yang baik. Bagaimana bisa punya perkataan yang baik kalau isinya yang diisi di dalam itu perkataan yang nggak baik? Gak mungkin. Jadi kalau kita mau diisi hal yang baik, baca firman Tuhan, isi hati pikiran kita dengan pujian. Kalau zaman dulu itu ada ya musik metal, black metal yang isinya itu sumpah serapah dari awal sampai akhir. Mungkin kalau ibu-ibu mungkin nggak tahu, bapak-bapak mungkin tahu. Yang metal zaman masih saya muda, masih saya kecil. Saya pernah diajak ini, saya dengerin ini isinya lagu apa sih? Gak ngerti aku dari awal sampai akhir.
kalau diisi seperti itu, yang keluar ya dengan mudah sumpah serapah yang keluar, ya kan? Jadi apa yang keluar dari hati itu adalah cerminan hati kita. Nah, jadi perkataan kita adalah cerminan hati kita. Boleh wajah kita garaman, tapi hati kita lembut. Tapi kalau perkataan kita sudah jelas, sukanya ngomel-ngomel, sukanya nyumpahi orang untuk orang, nggak mungkin lahir dari hati yang baik. Jadi itu mencerminkan kita. Perkataan kita adalah cerminan kita. Katakan, mulutmu harimaumu. Ya, ada kan perkataan itu? Kalau sekarang sudah diganti, jempolmu harimaumu. Soalnya kan bisa. Wah, sekarang nggak usah ngomong, bikin status. Bikin status yang menyakiti hati orang. Bisa. Yang baca langsung ini nyindir aku kayak ya. Tapi ini ngeloknya sama aku ya. Ya. Ada yang seperti itu. Teman saya tuh sudah cerita saya, wah dia ini loh, paling nyindir aku ya. Kemarin aku habis ngomong gini kok dia bikin status kayak gini. Ini kayaknya ngelok sama aku kayak gini. Bisa Bapak Ibu. Padahal mungkin bukan ditujukan kepada dia. Tapi itu bisa terjadi. Jadi kalau kita isi hati kita dengan perkataan yang baik, nah, itu mencerminkan diri kita yang baik. Kalau kita meremut terus, nesu terus, ngomel terus, nah, berarti hatinya sedang tidak baik. Betul Bapak Ibu? Nah, jadi selanjutnya bisa habis ya. Dan sebagai penutup di Efesus 5 ayat 9 tadi itu mengingatkan bahwa perkataan kita adalah cerminan hati kita. Kalau hati kita dipenuhi Roh Kudus, bukan Roh Kudus ya, Roh Kudus, yang keluar, yang nampak adalah pujian, rasa ungkapan syukur kita, melodi yang menguatkan sesama kita, membangkitkan, menghidupkan. Jadi kalau kita jadi umat Tuhan, anaknya Tuhan Yesus, kalau berani ngaku, aku ini anaknya Raja kekal, aku ini anaknya Tuhan Yesus, jangan sampai omongan kita itu membunuh orang lain. Jangan sampai omongan kita itu menyakiti hati orang lain. Marah boleh, jangan sampai melukai. Boleh marah, Tuhan Yesus pun pernah sekali marah, tapi jangan sampai melukai hati orang lain. Bisa? Angel. Yang ada marah itu melukai, tapi Tuhan bilang jangan sampai melukai. Didiklah anakmu, tapi jangan menginginkan kematiannya. Karena dia bilang membunuh itu bisa dengan kata-kata, nggak cuma bisa ditajak gitu, enggak. Membunuh dengan kata-kata, berarti apa? Membunuh spiritnya, membunuh semangatnya. Tapi boleh marah, didik, boleh menghukum, tapi jangan sampai kita menghukum, membunuh dia. Ya, jadi ayo kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bernyanyi dengan sukacita, memuliakan Tuhan dengan setiap perkataan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi jangan sampai ya, orang Kristen mulutnya cek joroke. Jangan sampai kita seperti kita adalah terang dan kasih Tuhan. Mari silakan musik maju ke depan. Inikan dirinya. Diriku mengatasi
ya Bapa, setiap perkataan kami ya Bapa, memuji meninggikan Engkau Bapa seperti pujian kami. Kami ingin meninggikan Engkau mengatasi langit. Kami percaya setiap pujian kami, perkataan kami Bapa sampai ke surga. Kami tahu ya Bapa, kadang kami suka mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami tahu setiap apa yang kami pikirkan kadang tidak sejalan dengan pemikiran Tuhan. Tapi kami saat ini ya Bapa, mau bersatu, mau berkomitmen Bapa. Mulai saat ini kami mau mulut bibir kami hanya memuliakan Engkau, hanya mengucapkan berkat ya Bapa. Kami tahu Tuhan kami sering melukai orang di sekeliling kami dengan perkataan kami, dengan perbuatan kami. Tapi kami mau Bapa menggantinya dengan mengucap syukur. Kami mau mengganti semua kekesalan hati kami ya Bapa dengan pujian-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Ajar kami ya Bapa, agar setiap perkataan kami hanya untuk menyenangkan Engkau. Kami mau dipenuhi Roh Kudus ya Bapa. Kami mau Roh Kudus meluap dari dalam hati kami untuk menyenangkan Engkau ya Bapa. Kami mau menjadi lilin yang menyala, bukan api yang menghanguskan ya Bapa. Kami mau menjadi lilin yang menerangi sekeliling kami. Kami mau ya Bapa jadi anak-anak kekasih-Mu. Ku mau bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Semua perkataan kami, pikiran kami bermazmur bagi nama Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, membatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, membatasi bumi, tinggikan dirimu, membatasi langit, kemuliaan-Mu Terima kasih Bapa. Kami berjanji Tuhan, kami mau ambil komitmen Bapa. Setiap perkataan kami, kami mau bermazmur, memuji, memuliakan, meninggikan Engkau Bapa. Kami mau membuang kebiasaan kami jauh-jauh Bapa, yang suka mengeluh, suka berkeluh kesah. Kami mau ganti dengan ungkapan syukur kami senantiasa Bapa, karena kami mau menyenangkan hati-Mu. Firman-Mu boleh berhenti di sini ya Bapa, tapi kami percaya Firman-Mu tidak akan kembali sia-sia Bapa. Engkau yang akan menumbuhkan ya Bapa firman ini di dalam hati kami, dan kami mau ya Bapa berbuah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima
boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Pengumuman yang pertama adalah besok Rabu fellowshipnya libur karena sudah dekat dengan Idul Fitri, banyak yang mudik jadi fellowship libur. Tetapi hari Jumat kita akan tetap latihan di tempat ini untuk persiapan hari Minggu. Dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Mas Yada untuk minggu depan. Dan untuk pemuritan tetap hari Rabu jam 4 sore melalui Zoom. Jadi kita akan mulai pemuritan. Kemarin sudah diganti, tidak hari Kamis tapi hari Rabu jam 4. Mari Bapak Ibu yang mau bergabung boleh info, nanti saya akan bagikan Zoom-nya. Kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Mari kita isi hati pikiran kita dengan firman Tuhan sehingga apa yang terucap, yang terungkap semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekian momen dari saya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita angkat pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. 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 Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah sore hari ini. Mari kita nyanyikan Soal Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan
Dia menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan kepenyuluhan daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada bala petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Doa penutup dan doa berkat saya serahkan kepada Pak Budi. Bapak Ibu yang disini Tuhan, mari kita satukan hati dalam berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, kembali mengucap syukur hari Tuhan, kami telah selesai mau ibadah raya bersama dengan jemaat GBN Sampel Palmi Tuhan. Semua dengan kebaikan kasih kemurahan Tuhan, di mana Tuhan menghantar kami dari rumah masing-masing ke tempat ini untuk bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan, dengan saudara sekasihan yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan dari awal pertengahan sampai selesainya dari ibadah ini secara yang baik seperti apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah apa yang persembahkan menjadi baharu di hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan setiap waktu, setiap saat mulut kami penuh dengan pujian syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan terus tanamkan lagu-lagu baru Tuhan dalam lidah bibir kami Tuhan untuk memuji-puji Engkau Tuhan. Biarlah hati kami meluap dengan penuh syukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami yang lemah berkuatkan, yang susah berhiburkan, yang kurang Tuhan cukupkan. Biarlah Tuhan yang dalam didikan Tuhan, dampingi terus Tuhan untuk anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur kepada Engkau Tuhan. Juga untuk Bapak Gembala Pastor Iwan Campur Tuhan, di Melbourne Tuhan, saat ini Tuhan, biarlah Tuhan membantu Tuhan, menolong untuk pelayanan Bapak Iwan Tuhan bersama keluarga dan GBN Sampel dimanapun ada pelayanan di GBN Sampel di seluruh Indonesia maupun ada di Australia. Terima kasih Bapak, mengucap syukur kepada Engkau. Tuhan berkati rumah tangga, anak-anak dosa pekerjaannya Tuhan. Biarlah kami tabur Tuhan kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapak. Jauh di bawah lantai Tuhan, memiliki tempat Tuhan memberkati di masa sepunya bersama Ibu, juga untuk anak-anak, menantu dan cucu. Tuhan memberkati kesehatan pagi Tuhan bersama Ibu Tuhan yang telah mendedikasikan tempat ini Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kepada mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Sebentar Bapak akan pulang, Tuhan jaga kami dalam perjalanan sampai ke rumah dalam keadaan baik tanpa kurang satu apapun. Terima kasih Bapak, dalam pertemuan kembali Tuhan, kami mendapat pertemuan berikutnya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak Ibu dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, sukacita, cinta kasih Putra Tunggalnya Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Apa yang terjadi dalam kata-kata Tuhan senantiasa Tuhan penuh berhasil. Diberkatilah hidupmu, hidup rumah tanggamu, keluargamu, kesehatanmu, hidup pelayananmu, pendidikanmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan bersyukur kita bersama mengatakan amin. Selamat hari ini.
Sabar saya nunggu saya. Korek-korek. Oh, diambil. Jadi kebagian. Nasinya di rumah ini. Lah kalau di rumah mimpi toh. Kasih ya. Ya, Kamu minta ya? oh ya. Punya RAS dari YAS. Nah, nyambung. Terus gitulah. Apa? Ambil apa? Ambil lah. Silakan. Buat sendiri. Tahu. Dibagi. Cukup. Ini gimana yang belum? Ya udah dua, aku ada ini aja. Tolong. Ya, ayo. Ayo, pegang. Oh, di sebelah sana itu, di kursi. Loh, oh iya. Loh, itu sebelahnya sama. Paling